Pancasila Cianjur, insya Allah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati seluruh jajaran MPC hadir sekcap, Bapak Ketua. Selamat juga kepada Ibu Ketua Sri Kandi yang baru terpilih, Dirjen Muda Amanah Besarkan Sri Kandi. Yang saya hormati seluruh pimpinan anak cabang, ketua, kader, pengawal Pancasila yang juga sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya hadir didampingi oleh jajaran MPW yang selama ini berkenan untuk menemani. Ada pepatah mengatakan kata saya, mengatakan saya perkenalkan satu persatu rombongan yang hadir pada hari ini dalam kunjungan silaturahmi konsolidasi safari organisasi ke Kabupaten Cianjur. Yang pertama ini ada saudara sekretaris wilayah Bung Ahmad Rijal. Ada saudara bendahara wilayah dan Akbar. Ini lengkap nih. Kunjungan ke Cianjur, KSB hadir, artinya ada semacam Kabupaten Cianjur. Hadir juga Wakil Ketua 1 Coki Sultan-Kayu. Ada juga Ketua Bidang SDM nih, Bang Ade Suraman. Kemudian Kabid B2C, Jul. Ada juga Komandan Poti Mahatidana, Kang Wayu. Dampingi Wadah Potinya, Bung Isnani Kuasa. Dan seluruh jajaran Poti yang hadir. Bung Irwan Budi Permana juga hadir, itu dari bidang kesehatan. Kemudian Kang Diki bidang selalu meliput seluruh kegiatan pemerintah. Tidak hanya kegiatan pemerintah Jawa Barat, tapi seluruh. Jadi kalau Pak Ketua ada banyak kegiatan MPC Cianjur, juga kegiatan beliau dalam rangka pemenangan beliau, silakan nanti kita juga akan expose di medsosnya Pemuda Pancasila. Dan seluruh kader yang hadir, alhamdulillah pertama-tama maka kita panjatkan bersyukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari dalam rangka silaturahim, konsolidasi dan safari organisasi. Karena pasca Muswil kita belum sempat bertatap muka secara langsung. Saya atas nama pribadi mengaturkan juga terima kasih karena alhamdulillah musyawarah wilayah berjalan dengan lancar, kondusif atas doa serta support dari seluruh kader termasuk kader Pemuda Pancasila yang ada di Kabupaten Cianjur. Saya juga mengucapkan terima kasih karena beliau ketua kita, ketua Cianjur ini adalah MPC pertama yang mendukung dan memenangkan saya sebagai ketua. Luar biasa support beliau dari awal, beliau terus mendorong dan beliau juga salah satu tokoh di mana hasil musyawarah wilayah itu lebih mengedepankan musyawarah mufakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini luar biasa, patut kita syukuri bersama. Alhamdulillah pasca Muswil kami seluruh jajaran NPW memang berkeliling bersilaturahmi kepada seluruh kader-kader di Jawa Barat. Karena hari ini kita tiba di Cianjur dan mungkin kita akan lanjutkan lagi ke Sukabumi dan Bogor. Banyak tugas tanggung jawab yang harus kami laksanakan sebagaimana amanah musyawarah wilayah, sebagaimana instruksi dari Ketua Umum. Apa saja instruksinya? Yang pertama, dalam jangka waktu 6 bulan ini setelah Muswil, MPW Pemuda Pancasila wajib konsolidasi 100% tanpa ampun pada seluruh PAC se-Jawa Barat. Artinya seluruh PAC yang ada di Jawa termasuk Cianjur, kita harus bisa melakukan RPP dan SK-kan PAC se-Jawa Barat. Alhamdulillah tadi kita dengar informasi laporan dari Sekcap bahwa dari 30 PAC sudah melakukan RPP. Ini luar biasa dan salut apresiasi. Artinya sudah sangat baik dan betul-betul dilaksanakan apa yang menjadi instruksi Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Selanjutnya mungkin kita akan berkeliling, mudah-mudahan seluruh 27 kabupaten kota ini
juga bisa sama dengan Cianjur, baru dalam waktu dekat mungkin tidak akan lama lagi 100% konsolidasi di Cianjur akan selesai. Tidak hanya PAC, ternyata harus juga MPC se-Jawa Barat atau se-Indonesia mendefinitifkan 8 badan lembaga yang ada dalam tubuh naungan Majelis Pimpinan Cabang. Kami di Jawa Barat sudah mengesahkan 8, semua sudah tuntas. 8 itu apa saja? Satu, badan KTA. Ini badan KTA di Pemuda Pancasila luar biasa karena dilembagakan. Alhamdulillah badan KTA hari ini Jawa Barat sudah menembus dari 150.000. Hari ini juga Cianjur menembus 10.000 dan insya Allah pada 2024 KTA di Cianjur ini bisa menembus 40.000 dan bisa mengantarkan ketua kita menjadi satu badan KTA, 2 badan kesehatan dan bencana alam. Alhamdulillah selama ini badan kesehatan dan bencana alam selalu responsif, selalu yang terdepan apabila Jawa Barat ini mengalami musibah atau bencana. Hari ini teman-teman juga di Garut sekarang sedang ada musibah banjir, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa dan seluruh masyarakat di Garut diberikan keselamatan. Kemudian yang 3 ada badan kaderisasi, badan kaderisasi ini nanti akan melaksanakan diklat kaderisasi pada seluruh kader Pemuda Pancasila. Seluruh pengurus dari ketua sampai jajarannya dan PAC itu wajib mengikuti diklat kaderisasi. Kita berharap nanti Cianjur juga sudah segera melaksanakan kegiatannya karena dalam waktu dekat MPI Jawa Barat akan melakukan diklat kaderisasi untuk pengurus MPI dulu sementara. Nanti kita bergerak ke seluruh kota kabupaten agar seluruh kader kita memiliki sertifikat kaderisasi. Apa maksud dan tujuannya? Kita ingin merubah citra Pemuda Pancasila yang saat ini masih juga belum membaik. Kalau kita sering baca komentar-komentar netizen di media sosial luar biasa. Pemuda Pancasila adalah TNI rasa jeruk. Pemuda Pancasila adalah penjaga perbatasan antara Indomaret dan Alfamart. Padahal netizen dan para penggiat medsos itu tidak melihat setiap kegiatan, setiap bencana Pemuda Pancasila selalu yang terdepan. Tapi hal-hal positif selalu diabaikan. Tapi tidak apa-apa. Haji Mubarak apabila melalui Pemuda Pancasila tetap akan melakukan yang terbaik. Kemudian ada badan pengusaha Pemuda Pancasila. Kita mendengar sejak dari zaman dulu banyak kader-kader Pemuda Pancasila yang berprofesi sebagai pengusaha. Itu luar biasa. Termasuk mungkin juga di Cianjur. Banyak kader-kader Pemuda Pancasila yang mendapatkan pekerjaan dengan membawa nama Pemuda Pancasila. Nah sekarang harus mulai diterima gitu, boleh mendapatkan pekerjaan tapi ingat kontribusi kepada organisasi. Kalau misalkan itu jadi kekuatan Pemuda Pancasila udah luar biasa. Pemuda Pancasila ketika teman-teman datang ke setiap dinas pasti bener gitu kan. Minimal nggak ada proyek juga ada PL bukan PL yang di karaoke, PL di setiap dinas. Pastilah dinas itu apalagi ketua MPC-nya anggota DPRD dan calon anggota DPRD Jawa Barat itu tidak sulit bagi Pemuda Pancasila Cianjur untuk membesarkan Pemuda Pancasila di Kabupaten Cianjur. Hal-hal itulah nanti yang perlu ditertibkan. Makanya kita ketua MPC nanti menunjuk seorang pengusaha yang memang sudah teruji loyalitas dan totalitasnya kepada organisasi. Kemudian ada juga badan penyuluhan pembelaan hukum. Banyak juga lawyer, termasuk saya juga lawyer. Jadi BPPH ini berfungsi untuk membantu keluarga besar kita yang memerlukan bantuan hukum. Ormas kita, kader kita selalu berdekatan dengan dunia kekerasan, ya. Dunia kekerasan, dunia pemerasan, dunia penganiayaan. Oleh karena itu perlu ada semacam perlindungan, perlu ada semacam
pemahaman dan penyuluhan hukum bagi seluruh kader pemuda Pancasila. Karena tidak ada seorang pun masyarakat Indonesia yang jago ketika sudah di penjara, kan itu. Angger wes di penjara mak itu turungan ketua kan, rumah anak istri saya kan begitu. Dia nggak berpikir ketika dia ucap bacot kabatur gitu kan, ketika dia kejam tajam kabatur. Karena jangankan kita melakukan penganiayaan gitu kan, kita nyambung ke hidung aja sekarang masyarakat biasa sudah membuat laporan polisi. Ini harus diantisipasi. Oleh karena itu BPPA ini harus difungsikan secara baik. Tapi insya Allah kalau di Pemuda Pancasila semuanya kader-kader baik, jauh dari persoalan-persoalan hukum, sehingga keberadaannya memang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat, tidak meresahkan. Jadi tugas BPPA ini tidak terlalu berat. Konon kabarnya yang dulu sering bentrok akhirnya sudah menyatu. Jadi yang lainnya Pancasila abadi dan Frivol merdeka. Ini luar biasa, aplaus untuk Pemuda Pancasila. Kemudian ada lagi lembaga itu Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila. Mungkin kalau di Cianjur kan banyak biopabrik, itu dia dapat menjadi potensi untuk menarik anggota. Kenapa perlu? Karena kita ingin meningkatkan jumlah KTA se-Indonesia dari Jawa Barat. Jawa Barat hari ini sudah menembus 120.000, dari target sudah 900.000 yang dikembangkan oleh Cianjur sudah 10.000, targetnya 40.000. Jadi masih harus ada tugas-tugas kita untuk merekrut. Salah satunya itu berdayakan segera badan lembaga untuk merekrut seluruh potensi yang ada di Cianjur termasuk pekerja dan buruh. Kemudian ada lagi Badan Seni Budaya. Kemarin Provinsi Jawa Barat sudah menggelar itu, dan mudah-mudahan Cianjur sebagai juga daerah yang budayanya luar biasa bisa ikut melestarikan budaya-budaya lokal yang ada di Cianjur. Itu juga potensi untuk meraih anggota Pemuda Pancasila. Kemudian ada dua badan lembaga yang otonom, yaitu Sri Kandi dan Satma. Saya pikir sudah baik apalagi terpilih Ketua Sri Kandi bahwa sudah bisa mengimbangi apa yang menjadi program target kita, karena di mana ada Sri Kandi di situ ada serigala biasanya. Jadi kalau ini Ibu Ketua Serikali, ini Ketua MPC Ketua Serigala. Jadi inilah bentuk sinergitas yang selalu kita jalankan bersama dengan lembaga Satma dan lembaga Komando Inti Matilan. Saya pikir lembaga-lembaga itu sudah tidak asing dan terus tumbuh dan berkembang sejauh barat. Jadi itu beberapa badan lembaga yang juga wajib segera didefinitifkan oleh MPC, sehingga target yang dikembangkan MPC ini selain BAC didefinitifkan juga badan dan lembaga. Hal-hal inilah yang terus akan kita lakukan dalam kunjungan silaturahmi di seluruh kabupaten kota. Mungkin kunjungan-kunjungan kita tidak dilakukan sendiri karena kita juga punya bidang baru sekarang dalam struktur NPWP, yaitu bidang P2C, pembinaan dan pemberdayaan cabang. Tugas P2C itu adalah melakukan komunikasi yang baik, tidak mencari-cari kesalahan daripada NPC, tapi bagaimana ketika ada kendala, ada persoalan, ulung rembuk dapat dicarikan solusi terbaik, sehingga jangan ada kesan P2C ini terus mengintimidasi, P2C ini terus menakut-nakuti, P2C ini terus mengancam-ngancam. Tidak demikian. P2C adalah sebuah badan yang ingin agar MPC-nya mencapai target yang dibebankan oleh Ketua Umum Majelis Pemuda Nasional 100% tanpa disangkal. Ada sanksinya ketika target itu tidak tercapai. Itu jelas di dalam konsideran surat keputusan Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila tentang posisi kepengurusan, bahwa apabila MPW Pemuda Pancasila tidak mampu melakukan konsolidasi sebanyak 100%, saksinya adalah caretaker dan akan diterima PLT Ketua Majelis Pemuda. Saya bersama kawan-kawan di jajaran MPW menyadari itu. Oleh karena itu kami semua bahu-membahu. Kami ingin kebersamaan kami di MPW tidak hanya 6 bulan. Kami ingin kebersamaan dengan keluarga besar Pemuda Jawa Barat tidak ingin hanya 6 bulan. Kami ingin 5 tahun. Oleh karena itu
pada seluruh jajaran kader. Mohon mari bersama-sama kita sukseskan konsolidasi. Insya Allah Jawa Barat dalam waktu dekat akan 100% konsolidasi tanpa satu kader pun. Kami mohon doa restu dari seluruh jajaran kader pemuda Pancasila di Cianjur. Jadi hal-hal itulah yang selama ini terus kami lakukan. Ini semua untuk apa? Ini semua berpulang untuk kepentingan dan manfaat untuk pemuda Pancasila. Ketika konsolidasi dulu 100%, maka apa yang ingin pemuda Pancasila capai itu akan mudah. Kita semua mempunyai tanggung jawab moral. Kita semua punya tanggung jawab untuk mengantarkan Ketua RPC menjadi anggota DPR. Kalau itu ingin, maka konsekuensinya 100% konsolidasi harus tuntas di RPC. Kita juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab mengantarkan kader-kader yang akan maju pada pemilu 2024 dari apapun partainya untuk jadi anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Apapun partainya, anggota DPRD-nya harus kader pemuda Pancasila. Itu yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum Pemuda Pancasila, tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Jadi kami sebagai pimpinan Pemuda Pancasila tidak boleh mengarahkan kader-kadernya untuk masuk pada salah satu partai. Semua partai apabila kawan-kawan diberikan kesempatan masuk di dalamnya, kita punya potensi real, konkret. Kita ormas yang tidak klaim anggota, kita ormas yang bisa membuktikan karena keanggotaan kita tercatat di dalam data kita, termasuk Cianjur tadi. Kenapa saya bisa tahu Cianjur punya sudah 10.000 lebih? Karena datanya jelas, dan data ini tidak bisa bohong karena juga dimonitor oleh Badan KTA Pemuda Pancasila Pusat. Saya kenapa bisa tahu setiap kota kabupaten berapa jumlah KTA, berapa total jumlah anggota se-Jawa Barat, itu adalah bisa dilihat secara online. Kita semua KTA kita sudah memiliki barcode, barcode. Jadi bisa mendeteksi mana KTA palsu, mana yang asli. Karena di beberapa daerah, kalau di Cianjur insya Allah tidak ada, banyak KTA yang palsu beredar. Dan harganya pun tidak 25.000, bisa 50.000 sampai 500.000. Luar biasa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pemuda Pancasila ormas besar. Pemuda Pancasila ormas yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Ini terbukti. Meskipun kita di dunia medsos mendapatkan banyak cemoohan, tapi di dunia nyata kita semua ternyata dekat dengan masyarakat. Saya cek ke seluruh kawan-kawan kader se-Jawa tidak ada kader pemuda Pancasila yang mendapat cemoohan dari masyarakat. Ada nggak? Di sini tidak ada kan? Tidak ada satu orang kader pun yang dikucilkan di masyarakat. Bahkan kadang pemuda Pancasila kadernya selalu diminta pertolongan oleh masyarakat. Ketika masyarakat resah, ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, pemuda Pancasila selalu tampil bersama-sama dengan masyarakat. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Biarkanlah dunia maya itu dunia yang bohong, tapi kenyataannya pemuda Pancasila selalu dekat dengan masyarakat. Nah, hal-hal itulah yang sedang bisa terus kita sampaikan kepada seluruh kader pemuda Pancasila. Kita adalah ormas yang menyandang nama Pancasila. Ya. Jarang ada ormas yang berani membawa nama Pancasila. Kita berharap seluruh kader pemuda Pancasila adalah Pancasila yang berjalan. Jadi Pancasila yang berjalan itu kita hidup dan dalam kehidupannya selalu mencerminkan nilai-nilai Pancasila, perilakunya, programnya, dan ini sudah semakin hari semakin membaik, termasuk di Cianjur. Cianjur relatif pemuda Pancasilanya sudah berkurang tingkat meresahkannya, dan sekarang sudah terdengar bahwa kader-kader pemuda Pancasila Cianjur itu lebih pada banyak kegiatan yang bersifat positif. Apalagi kita punya keinginan ketua kita menjadi anggota DPRD. Kita juga bertanggung jawab untuk pemilihan bupati selanjutnya itu harus kader pemuda Pancasila karena kita punya potensi. Disiapkan. Ya, Ketua MPC nanti mungkin akan menyiapkan seorang kader yang akan duduk memimpin masyarakat Cianjur. Itu adalah siapa? Adalah kader pemuda Pancasila.
Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ketika konsolidasi ini berjalan dengan baik. Jadi kita konsolidasi ini buat apa? Buat organisasi kita, buat masyarakat kita, buat keluarga besar kita. Oleh karena itu saya berpesan, mudah-mudahan sesuai target yang tidak lama lagi 2 PAC akan digelar RPP dan kita mampu mengantarkan kader-kader kita sebagai kepala desa di beberapa desa di Kabupaten Cianjur. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Ketika kekuasaan kita ambil alih, ketika mayoritas kader kita ada duduk di legislatif, maka insya Allah secara otomatis tidak ada kesulitan pemuda Pancasila untuk melakukan gerak-gerak aktivisasi. Tidak akan lagi ada kesulitan ketika pemuda Pancasila ingin membantu masyarakat yang susah. Insya Allah itu akan terjadi. Kita harus optimis, kita harus satu katakan bahwa pemuda Pancasila di Cianjur siap untuk mengamankan dan membangun Cianjur untuk lebih baik lagi. Itu kira-kira hal-hal yang perlu saya sampaikan. Nanti dalam perkembangan kita akan melakukan diskusi 2 arah. Ya, kita dapat saling mengisi apa yang menjadi kendala kawan-kawan di daerah bisa disampaikan pada forum ini. Nanti kita akan secara berguna melakukan meluruskan berbagai permasalahan yang mungkin selama ini itu nanti dari sisi bendahara, dari sisi sekjen, dari sisi wakil ketua kita akan menyampaikan visi-visi dan persepsi masing-masing. Saya pikir demikian, lebih kurang mohon maaf. Sekali lagi terkembang. Pancasila, 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 Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi